الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين أما بعد. Para asatidzah, para sahabat, para santri santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita malam Selasa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan keistiqomahan dalam hati kita untuk senantiasa menuntut ilmu sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang terakhir daripada kitab hikam kita telah membahas yaitulah al-aqwanu zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Kawan kullu ma siwa Allah, selain Allah. Apa aja kawan yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasa? Kemegahan dunia, pohon gedung, pohon, langit, bulan, manusia dengan kehebatan dan
kekhususannya masing-masing. Itu namanya aqwal. Zahiruha, secara zahir itu ghirratun, semuanya menipu. Fama mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan yang sementara. Maka kedudukan, harta, itu kaun semuanya. Itu kalau dilihat dari pandangan zahirnya itu menipu ghirratun. Wa batinha, tapi batinnya. Dalamnya itu adalah ibratun, adalah sebuah pelajaran. Maka kita tinggal bagaimana memandang alam semesta ini, itu apakah dengan nafs, apakah dengan qalb. Ini ada dalam diri kita. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada nafsu, ada jiwa, ada qalbu, ada qalbu. Kalau pandangan kita itu dengan nafsu kita, apa yang disebut dengan nafs? Nafs itu adalah sesuatu yang disebut dengan gharizah hayawaniyah. Itu ada sebuah insting kebinatangan. Jadi sama tuh. Kalau kita melihatnya dengan nafs, maka kita sama dengan binatang cara pandang. Jadi kalau kita belajar tentang dunia, contoh wanita. Allah suruh kita untuk kawin, fankihu. Oke. Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4. Pertama adalah li jamaliha, cantiknya. Tuh. Kemudian limaliha, karena hartanya. Wa li hasabiha, karena keturunannya. Kata Nabi yang keempat itu fadhfar bidzatiddin. Nah, raihlah keuntungan wanita yang punya agama. Ini biar kita ngelihat dunia, contohnya adalah wanita. Jadi kalau kita ngelihatnya pakai nafs, pakai jiwa, maka itu yang kita lihat adalah yang nipunya, zahirnya. Terlihat cakep, duitnya banyak, kan gitu kan, turunan orang baik-baik kan gitu. Tapi yang terpenting adalah fadhfar bidzatiddin. Kalau zaman sekarang ini memang gitu. Oh, ini ada anak kiai perempuan, kau ini jadi artis, ya. Kan kagak ngejamin hasabnya, keturunannya nggak ngejamin. Itu fadhfar bidzatiddin, agamanya. Karena kan anak tukang beca, tapi agamanya luar biasa. Kalau kita ngelihat memandangnya dengan pandangan nafsu, maka yang kita lihat cakepnya, hartanya. Tapi Nabi perintahnya fadhfar bidzatiddin. Jadi ngelihatnya dengan hati, biar kali jelek, tapi agamanya bagus. Tuh. Jadi biar kita tahu, kalau kita ngelihatnya dengan nafs tanzur ila zahir. Kalau nafs tanzur zahir, sama binatang. Tapi kalau kita mandangnya itu dengan hati, maka yang kita ambil adalah nilai pelajarannya. Apa aja dalam pandangan hidup kita? Satu masa kita diangkat jadi RT. Kalau kita lihat zahirnya berarti derajat kita naik. Iyalah, karena gua kan gitu. Itu. Padahal itu kalau ngelihat zahirnya merasa mulia karena diangkat jadi RT. Tuh. Tapi kalau kita ngelihat secara kalbu, hati kita ngelihat, berarti kita melihat di mana Allah memberikan amanat kepada kita. Kisah ghairah, naik tuh ke camat, ke lurah, termasuk posisi di masyarakat. Jadi ustadz, jadi kiai, kiai besar. Tuh.
Sehingga orang merasa mulia ketika dia berada pada kedudukan yang tinggi di masyarakat. Apalagi yang bisa kita lihat harta. Ketika Allah kasih kita nih harta yang banyak gitu, dan kita ngelihatnya adalah, oh iya, karena gua rajin, karena saya punya ilmu, bukan pakai ilmu, pakai ini dan seterusnya. Orang selalu memandang kepada zahirnya, dan itu menipu. Jadi pada posisinya adalah kita harus melihat dengan kalbu ibratun, itu ada sebuah pelajaran. Lakukan alam semesta. Maka intinya bahwa itu yang kemarin kita sudah bahas ya. Makanya kalau ada dua hal itu harus selalu pandangannya kemana? Pandangannya ke kalbu. Jadi kalau kalbu yang mandang, maka dia harus bisa ngambil pelajaran. Kita bangun pesantren, kemudian lantas dengan bangun pesantren itu alhamdulillah bisa kebangun ABC, bisa membebasin ini dan seterusnya. Apa yang kita, asbab kita sedikit banget kelah. Kita nggak punya, kita orang kaya, kita nggak punya apa-apa. Berarti semuanya ini adalah bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Cara pandangnya harus kalbu yang harus memandang, bukan nafsu. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Kita akan menjadi orang yang sangat-sangat berbahagia, sangat bersahaja dalam menghadapi hidup. Kalau hati kita yang hidup. Tapi kalau kita ngeliatin nafsu, luar biasa. Hidup tuh selalu rugsing. Kenapa sebabnya? Apa aja bisa menyebabkan kita jadi rugsing. Dia udah kawin, gue belum kawin. Kapan gue kawinnya? Kan gitu kan. Saudaranya gusuran, ya enggak? Kita gitu. Gue mau gusuran dari mana ya? Yang gue emang orang tua gue susah. Ini itu salah. Kalau pandangannya itu, maka hidup kita akan selalu rugsing. Saya ingin katakan bahwa ini santri Darul Hijrah semua bisa disamaratakan. Kalau pandangannya dengan kalbu, semua hidupnya sederhana. Dan hidup itu betul-betul mempunyai izzah. Punya yang namanya satu kebanggaan. Dan itu hidup manusia. Tuh. Punya izzah. Para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, yang petaninya punya izzah, yang pembantunya izzah, yang miskin punya izzah, yang kaya punya izzah. Walaupun manusia itu diciptakan secara zat, khuliqal insanu dhaifan, lemah gitu. Yang mana yang merasa kuat? Yang mana siapa yang merasa kuat? Ini yang harus kita lihat, bahwa kita semuanya adalah manusia atau makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dhaifan, lemah. Wah, ada 2 tahun nih kita ngadepin corona, nggak ada yang sanggup. Itu jutaan dokter, para medisnya jutaan, nggak mampu. Tentara nggak mampu ngadepin. Itu menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Dan kita nggak punya ikhtisas. Saya ingin katakan berkali-kali dan berulang-ulang, ya, saya dengan corona senang-senang aja, enggak ada masalah. Yang usaha berantakan, yang kerja berantakan, enggak punya izzah, enggak punya kebanggaan dalam diri kita. Semuanya lemah begitu. Makanya cara pandangnya dengan apa? Dengan kalbu, bukan dengan nafsu. Maka kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta an yakuna laka 'izzun la yafna fala tasta'izanna bi'izzin yafna.
In aradta an yakuna laka izzun la yafna fala tasta'izanna bi'izzin yafna. Jika kamu hendak pengen an yakuna laka punya izzun itu kemuliaan la yafna yang enggak bisa habis. Pengen punya izzun la yafna, semua pengen. Fala tasta'izanna bi'izzin yafna, maka janganlah dia merasa mulia, merasa bangga bi'izzin dengan kemuliaan yafna yang sirna. Apa kira-kira yang menyebabkan kita mulia? Disanjung orang, hilang nggak? Hilang. Jadi menteri, wah menteri. Kalau kita isti'azaz, kita kan nasta'iz, nyari kemuliaan itu bi'izzin. Gua kalau orang kaya nih, kalau gua kaya gua nggak diremehin orang. Nyari itu isti'azaz dengan kekayaan. Itu semua izzun yafna, yaitulah kemuliaan yang sirna. Kita kaya bisa miskin, kita jadi pejabat bisa turun. Kita apa? Jadi kiai. Itu semua bisa sirna. Kalau sadarnya ilmu, besok pikun. Ustadz pikun, baca doa dilupa. Lu membayang jadi imam, kiai besar, udah tua, lupa. Makanya Ustadz kalau udah tua-tua dikit geser. Nah sebabnya Ustadz pikun dan pikun gitu. Izzun yafna itu. Maka kalau kita ingin punya sebuah kemuliaan yang layakna, yang kagak habis, enggak rusak, enggak sirna, fala tasta'izanna, maka janganlah mencari kemuliaan bi'izzin dengan kemuliaan yafna, izz yang hilang dan sirna. Nah, maka ini berkenaan dengan ini artinya bahwa kalau kita ngelihatnya ke batin, kita punya i'tizaz. Ingat, kalau manusia itu sifatnya khuliqal insanu dhaif, lemah. Sebutlah kelemahan itu miskin. Tapi kita tahu bahwa Allah Maha Kaya. Maka kita i'tizaz bi Rabbil Alamin. I'tizaz bi Rabbil Alamin. Merasa bangga kita. Dengan apa? Dengan kedudukan yang Allah berikan buat kita. Inilah yang Allah berikan yang terbaik buat saya, menjadi orang yang miskin. Karena nggak mungkin Allah menentukan ini dan ini tidak baik buat saya. Bisa nggak kira-kira itu? Oh, luar biasa. Tuh, ini hal yang sedemikian rupa adanya. Ketika kita berada dalam posisi apapun, kita akan merasa senang. Kenapa? Sebabnya karena ini adalah di mana Allah memuliakan kita dengan kedudukan yang kita akan. Semua orang kalau kita ini pengen kaya dan Allah jadiin kita semua orang kaya, maka nggak ada yang beda nanti. Nggak ada yang beda. Ada yang mulia karena kekayaan? Nggak ada. Kenapa sebabnya? Orang kaya semua. Tuh. Karena sekarang nih ada yang miskin, ada yang kaya. Jadi kadang-kadang yang kaya merasa lebih tinggi. Maka izzah itu berlawanan dengan izzah itu berlawanan dengan takabur. Takabur itu merasa lebih tinggi dari orang lain. Tapi yang namanya izzah itu adalah orang yang menjauh daripada kehinaan. Menjauh dari kehinaan. Berarti dia harus senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan fadhail. Jadi kalau kita melihat orang susah, kita bantu. Karena Allah berikan saya harta.
Allah perintahkan saya untuk bisa membantu orang lain. Izzah. Kalau takabur kan merasa lebih dari orang lain. Kalau izzah itu adalah di mana dia merasa bangga bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Karena jauh itu daripada apa? Daripada dzul wal mahana, daripada kehinaan dan kerendahan. Iya. Coba intinya bahwa hal yang demikian ini kita harus pahami dengan sebaik-baiknya. Idza aradta an takuna laka 'izzun la yafna fala tasta'izanna bi'izzin yafna. Yang mana yang yafna? Makanya kalau ngeliatin, wah dia top jadi menteri, itu proses. Ente reuni dah sama teman-temannya, reuni sama teman-teman. Ketika reuni gitu, penting apa sekarang ya? Nah, alhamdulillah udah punya perusahaan, sekarang udah punya cabang 5 gitu. Dia datang tuh bawa mobil Mercedes gitu. Jam liatin ya sialan banget. Nyawa tuh liatin begitu. Wah gitu, keren banget gitu. Ini apa? Anda jadi dosen katanya. Dosen di mana? Di UI. Lu yang aja udah begitu. Itu orang-orang udah pada kan begitu kan? Cara kata kita. Iya, nggak boleh nih. Di sini ntar ada mobil, punya mobil cakapan dikit dulu. Ini fungsi ada di mana? Karena itu baik. Jangan merasa punya izzah dengan kemuliaan itu, dengan apa cabang-cabang. Kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin anu, terjadi ujub dia begitu. Jadi ujub. Kan walau bagaimanapun kalau kita kadang lihatan pohon itu semakin tinggi, tinggi, ya kan, tinggi. Itu daun-daun yang tua itu mesti nunduk semua ke bawah. Yang tinggi itu adalah yang ujung, yang ujung. Ya seorang baru nih ya, ujung. Oke. Yang ujung biasa daunnya dikitan, dikit. Yang banyak tuh cabang-cabang yang di bawah. Tuh. Kalau orang itu ini cabang-cabang ini itu sebab dunia, sebab-sebab dunia. Kalau kita ini bersandar kepada sebab-sebab dunia, alhamdulillah saudara saya orang kaya, kenalan saya para menteri ini segala macam. Asbab itu jadi kita merasa mulia karena apa? Karena teman kita orang keren gitu. Jam naik mobil Mercy teman gitu, orang kelihatan Van itu gitu. Itu siapa jam tuh gitu? Teman aneh itu kan gitu kan. Tisas, Jason lagi, ya gue sejamnya. Kita masih bangga dengan itu. Oh, kita jalan dikawal, tak turun jam, kita dikawal gitu. Iya, saya kan kata kita ini berhak dan pantas kita hidup itu dalam keadaan mulia. Maka kita tinggal jalanin tuh, orangnya harus. Makanya ketika kita misalnya kita pintar, maka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang ngajar itu Allah. Kita pintar dari mana? Emang semuanya datang dari Allah. Harta yang kita punya itu semua dari Allah. Kenikmatan yang kita punya semua dari Allah. Itu nih cara mana ini ke sana. Kalau ini semuanya dari Allah, nanti kita tinggal ngejalanin tuh apa yang harus kita bisa jalanin. Hazar waspada. Kalau kita ini punya harta banyak kemudian kita nggak ngejalanin aja apa yang Allah perintahkan kita, mulai itu mahana, kaya pelit, mahana, waduh, itu kehinaan. Kita jadi seorang pejabat enggak memperhatikan orang-orang yang di bawah, mahana waduh, jalanin tuh. Ketika kita memang jadi duduk jadi presiden, menteri ataupun RW, RT, lurah, camat, semua itu bisa menjadi izzah.
Kita mendapatkan ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya harus jalani ini dan itu. Maka itu akan terus izzatun la tafna, izzah yang hilang. Nah, begitu cara pandang kita dalam kehidupan ini, cara pandang kita begitu. Nah, begitu, aku kasih ini lagi berat banget, capek banget ini. Tuh. Maka usikum wa iyya nafsi bittaqwallah. Falillahil izzatu falillahil izzatu war rasul. Saya ingin katakan begitu. Sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merasa punya izzah ketika dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini memperhatiin itu orang besarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutlah istilahnya apa gerangan kira-kira nama Bilal itu selalu terngiang-ngiang di dalam telinga kita, bahkan namanya nempel itu siapa Bilalnya. Ente yang tahu ya siapa Bilal? Bilal adalah seorang budak. Dia adalah seorang budak yang kemudian lantas di Islam dia merdeka, kemudian dia menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lantas dia mencari apa tugasnya selain azan. Begitu dia minta izin dari Rasulullah, saya jagain pintu. Setiap orang yang mau masuk minta izin kepada Bilal. Ya Allah, merasa bangga dia bisa menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga menjadi khatim Rasulullah. Itu yang paling pentingnya. Kalau kita apaan yang kita bisa, ini doang nggak dapat apa juga, kita nggak ada. Lah kita mencari izzah dari upah, menjadi izzah dari harta. Lihat Anas bin Malik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tazzu bi khidmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga, senang bisa ngebantu ngelayanin Rasulullah. Bukan dibalik itu, ngebantuin ada duitnya, bantu lah. Jadi ajudan kiai, enak ngikutin kiai, ntar kita di amplop ini begitu. Lu ngikutin kiai, ntar dapat berkatnya gede kan begitu. Kenapa kita natazu? Ini kan zahir lah, batin tuh. Asli tuh. Maka kalau kita katakan idza aradta an takuna laka izzun la yafna, izz yang nggak pernah akan habis tuh. Saya sudah katakan bahwa ini sudah saya bikinin jalur buat kita biar lebih gampang dan lebih mudah, biar ente semuanya pada bisa punya wiridan, jadi kagak bingung. Intinya itu yang saya kata usikum wa iyya nafsi bittaqwallah. Kalau bukan karena izzah lillah, kalau kita merasa izzah lillah, maka ini nanti kita capek juga ngurusin pesantren lah. Gua ini juga kan, gua di pesantren juga nggak dianggap juga, kalau ini juga kita kan ini semua itu nanti kita malah mencari kemuliaan itu dari yang yafna. Usikum wa iyya nafsi bittaqwallah. Kemarin saya dapat itu ada status saya baca tuh. Umar bin Khattab, jika manusia itu bisa boleh memilih takdir, maka dia pasti bakal memilih takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita pengen nentuin diri kita, gue pengen jadi orang kaya. Intinya yang pengen begitu siapa? Bilal apa siapa? Salah apa? Minta itu. Bagi ketika dia kaya malah justru itu. Maka yang paling penting adalah yang kita harus bayangkan, al-ata'u minal khalqi, pemberian makhluk. Ini lihat ya. Fa al-ata'u minal khalqi huwal man'u. Pemberian dari makhluk itu adalah malah justru al-mana'. Sebaliknya al-man'u minallah al-ihsan.
Allah nggak kasih kita kaya, itu adalah kebaikan Allah. Harus lihat cara pandangnya. Kalau kita nih berusaha untuk mencapai sesuatu, terus kita nggak dapat, berarti kan Allah larang, dicegah oleh Allah. Itu ihsan. Harus begitu cara pandang. Maka akan muncul nanti etisas. Usikum wa nafsi taqwallah. Kita sedikit bercerita tentang di mana ketentuan Allah. Dulu saya mau bangun pesantren itu asrama putra, itu pakai duit istri saya. Kemudian lantas duit nggak keluar. Ada yang tawarin saya mau pakai duit, ya kalau nggak dipakai, nah ini dari situ saya bangun. Saya janji itu, ntar nih kalau duit keluar saya bayar. Kemudian paling juga 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan nggak keluar, 6 bulan nggak keluar, corona. Tambah setahun, 2 tahun, bangunan jadi. Setahun, 2 tahun, ya Allah, kagak keluar, sampai terus, sampai mau 2 tahun setengah baru keluar tuh duit. Akhirnya duit itu jadilah tuh pondok pesantren Darul Hijrah Cianjur. Coba kalau kemarin duitnya keluar, kagak jadi tuh Cianjur. Ternyata emangnya ditentuin sama Allah, itulah yang terbaik buat kita. Emang kata kita sih, coba kalau keluar duitnya, kalau keluar kan begitu. Coba kalau kita milih takdir kita, gue mau sekarang keluar, ketika sekarang keluar kagak kebeli itu Cianjur. Betul kira-kira itu. Banyak mauqif modelnya kayak begini nih gitu. Dulu saya mau nikah di Mesir, izin orang tua. Lalu krisis tuh tahun 99 kan gitu. Lah akhirnya apa, nggak keluar tuh duit, krisis. Belum mana ini ya. Kemudian lantas saya ada yang tawarin, saya bilang ini lagi ngomongin sebab nih, yang namanya sebab nih, kita nggak punya sebab buat kawin, orang tua nggak punya duit, ya nggak, ini nggak punya duit, krisis lagi, susah. Karena saya ada yang tawarin tuh, ini nanti daftar aja tuh, tembus kerja, tembus tenaga musim, ngebantuin jamaah haji. Aku nggak punya visa, udah daftar aja, nanti gue ngongkosin, ntar gue yang nulisin. Nah ada orang begitu. Hari datang tuh KBRI, tulis nama, ini alamat ini, lembaga yang lain-lain diisi tuh, sepatu nomor berapa, 39, muka opal, lalu nanti muka gua apa, opal apa, belonjong apa, tulisin tuh, baju M, semua tertulis sama dia yang tulisin, semua yang tulisin, udah selesai gitu. Diterima saya tuh. Luar biasa kalau bahasa kasarnya gitu. Proses berangkat tuh saya tuh. Pulang, duit tuh dolaran gitu. Tapi juga kita utang itu juga banyak juga bayar utangnya. Kemudian gitu. Terus istri saya sebelum kawin tuh dibilang itu udah kirimin duit katanya dari Jakarta melalui anggota Dewan DPRD Komisi E. Itu tungguin tuh duit dari belum kawin sampai 2 minggu kawin baru datang tuh duit. Komisi E di ke Baghdad dulu, di ke Tunis dulu, baru ke Mesir. Luar biasa. Keluar tuh duit gitu. Tapi dari situ kita katakan begitu, nggak punya sebab tapi sini nikah, datang tuh duit, enak habis kawin, duitnya nggak kepake buat acara. Luar biasa. Lalu kita perlu lihat tuh ibrohnya yang bisa kita ambil. Tuh harus selalu kita tuh bisa begitu mengambil pelajaran. Kagak ada yang salah dalam urusan hidup kita, nggak ada yang salah. Jadi yang pernah ada berkata begini, ya Allah, ngapa gue punya anak perempuan semua? Ada begitu, ya Allah, ngapa gue punya anak laki semua? Allah, ngapa sih anakku bertolol-tolol banget ya? Gitu. Ngapa saudaraku pada susah-susah gitu? Semua itu harus dipandang dengan hati, karena itu adalah al-ata min Allah, pemberian dari Allah. Jangankan atau al-manu aja, huwal ata, itu adalah pemberi, bal huwal ihsan min Allah, itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini harus bisa mandangnya ke arah sini supaya apa? Hidup tetap bersahaja. Hidup kita jalanin dunia itu aqua, semuanya harus jadi pahala. Waktu kita jadi pahala, jalannya jadi pahala, keluarin duitnya jadi pahala. Semua harus dengan pandangan batin. Tuh. Ada orang datang ke masjid, ya kan, mau mulut. Tapi dalam bayangannya berkat amplop, ketemu nyari orang minjem duit, lu mau lu ntar ketemu lu di sono mau lu mau cari lu apa nyari ijal gitu. Enggak, ngapain minjem duit, tempat mau lu sono minjem duit, ada mau nyari amplop. Mahal wazul, mahal wazul. Itu kita etisat, itu yang kita cari, itu etisat benar. Yafna, itu hilang, sirna, semua sirna. Makanya lo lihatin bagaimana itu. Kau lihat, sebutlah Abdurrahman bin Auf. Itizaz billah, itizaz billah. Bukan nama cabang-cabangnya, tapi diitizaz dengan batang. Karena itu dah sumber dari daunan, sumber buah adanya di mana? Di batang itu. Satu, kan batang satu, walaupun cabangnya bermacam-macam. Kita punya perusahaan begitu banyaknya ini, jangan berkata ilmu saya, ini saya, semua itu Allah. Baik, lanjut pada yang satu lagi. Kalau kita mau, kalau kita ini saja dengan duit, kalau gue punya duit sih, udah orang gue tundukin semua. Kalau gue punya kekuasaan, kalau gue punya itu nggak bisa etis dengan itu, harus etis dengan Allah. Tayyul hakiki. Ini kan selalu ngomongin wali nih, nggak kabar lagi ya. Kalau ngomong wali mulu, ngomongin mana gitu. Iya, ntar itu bakal cerita itu tentang wali. Wali ano lihat itu begini. Itu kelebihan wali itu di mana dia bisa pergi haji selangkah 2 langkah sampai Mekah kan gitu kan. Tayyul hakiki. Jadi lipatan yang hakiki. Artinya lipatan hakiki itu artinya kalau tay itu misalnya ada orang mau berangkat ke Mekah tinggal selangkah 2 langkah 7 langkah sampai Mekah, itu tay. Oke. Ketika orang dia mau nyebrang, dia bisa langsung klik, bisa nyebrang ke sana. Tuh. Ketika dia itu ngangkat benda berat, dia angkat pakai tangan sebelah itu, tay. Tapi itu bukan tayyul hakiki. Tayyul hakiki adalah antutwa masafatut dunia, jarak dunia itu dilipat dari kamu hatta taral akhirah, sampai kita bisa melihat akhirat aqrab ilaika minka, di mana yang paling dekat sama kamu adalah akhirat. Jadi ini jangan ngelihat ini secara dunia, ini dilipat tuh, dunianya kelipat, sehingga yang paling dekat dia lihat adalah akhirat. Jadi buku cerita wali itu cerita terbang, cerita jalan di air, cerita dan seterusnya gitu. Ini yang kadang-kadang kita sering ceritakan, dan kadang-kadang juga penuh dengan akadzib, dusta bohong sini, ditambahin sono bumbu ini. Lalu cerita-cerita wali itu, iya kan? Benar begitu? Iya benar begitu. Kadang-kadang ada tambah-tambahannya, kadang-kadang lebih-lebihnya. Itu toy nggak? Itu toy. Tapi atayul hakiki. Nah ini buat kita ini pelajarannya. Kalau kita melihat dunia, jangan dilihatin itu dilipat. Jadi yang kelihatan tuh akhirat. Jadi kalau kita ini misalnya duit kita banyak, jadi yang kita lihat apa? Jangan lihatin dunianya, tapi lihat akhirat itu lebih dekat gitu. Maka ketika itu kagak sempat kali kita beli mobil buat pesantren, beli ini buat masjid, beli ini buat yatim, beli ini buat begitu. Karena banyak kelihatan akhirat lebih dekat dari kita daripada dunia. Jadi kalau beli mobil itu nggak bakal jadi akhirat. Nah ini masih cerita dunia, beli mobil
Dan kalau pesantren butuh-butuh kan jadi bisa minjem sama saya kan, misal begitu lah. Masih ada dunianya, masih ada dunianya. Tetapi kalau kita beli memang mutlak buat Allah, mutlak buat Allah. Ini bisa nggak kira-kira ini model kayak gini? Saya ingin katakan begini. Saya sering itu cerita tentang seorang pengusaha Mesir namanya Salah Atiyah. Saya sudah share ini pun. Okay. Ketika dia memulai bisnis dengan sahabatnya 9 orang, harus cari kolega bisnis yang ke 10. Maka cari ujungnya gitu, kata beliau, saya sudah ketemu yang ke 10. Man, Allah. Jadi pembagiannya adalah 10% buat Allah. Dalam buku itu majunya untuk bisnis, kemudian lantas naik 20% buat Allah, naik 50% buat Allah, naik semua bisnis yang sudah begitu itu, yang begitu megahnya masukannya itu miliaran dolar per tahun, semuanya 100% buat Allah. Dia dari mana? Dia kerja dan hasil kerjanya itu digaji. Saya dari mana? Bukan dari hasil ininya, tapi dari hasil kerja saya. Jadi hidupnya dari mana? Dari kerja. Dari punya sehingga menjadi pegawai. Itu bagaimana tuh? Antut tua masa pada dunia dilipat itu dunia. Hatta tarul akhirah, sampai kau lihat akhir. Aqrab ilaika minka, yang paling dekat adalah akhirat. Nggak tergiur tuh dengan itu semua, nggak tergiur. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Cara pandangnya dia ketika itu, dia pengen bikin universitas di kampung. Saya sudah ke sana, bikin universitas di kampung. Karena orang kampung ini harus kuliah, harus pintar, harus bisa. Mengajukan pada pemerintah, wah nggak bisa universitas, nggak ada akses jalannya, nggak ada ininya. Mentah tuh balik resinatnya, bisnis terus. Akhirnya apa? Beberapa tahun kemudian mengajukan lagi pemerintah, saya akan buat itu yang namanya rel kereta dari biaya kami sendiri. Udah bikin tuh rel kereta, dibikin tuh jalan sampai sini, baru dapat izin. Akhirnya wah nggak ada jalan, nggak jadi dah bikin universitas yang lain aja. Akhirnya itu hatta taral akhirat, sampai kau bisa melihat akhirat itu. Aqrab ilaika minka, yang paling dekat dari kamu adalah akhirat. Jadi kita apa aja yang paling dekat itu akhirat yang harus kita lihat. Itu at-tayyul hakiki, bukan dimana kalau jalan ke Surabaya cuma sejam tuh sampai kan gitu kan. Bukan itu tayyul hakiki. Tayyul hakiki adalah melipat dunia sehingga yang kelihatan adalah akhirat, lebih dekat dari kita. Demikian barangkali yang kita bahas, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana bi annana qatarafna ala lagha ashrafna فتب تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودي والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع قبل وجودا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سول صلى عليه عد العبد وآله وصحبه عداد تشريف والحمد لله بالبدء والتنين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.